Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Najwa Arzelia dengan NPM 10090321286. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran pada pasar muslim di negara Perancis. Sebagai seorang pemasar atau marketer, kami perlu memahami pasar muslim yang terjadi di negara tersebut. Dalam video dapat disimpulkan bahwa Perancis menerapkan prinsip sekularisme. Maka seorang pemasar perlu mempertimbangkan tindakannya agar tetap menghormati nilai-nilai sekuler dan agama di negara tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan riset pasar. Seorang marketer perlu melakukan riset pasar untuk memahami demografi pasar muslim di Prancis, seperti mengenai ukuran, pertumbuhan, dan preferensi konsumen. Marketer juga perlu memahami kebiasaan dan perilaku konsumen muslim di Prancis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Lalu yang kedua, melakukan analisis persaingan. Seorang marketer juga perlu menganalisis bagaimana pesaing yang sudah ada di pasar muslim Prancis. Kemudian, hasil analisis tersebut dapat dijadikan evaluasi strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing untuk memenangkan pasar muslim. Lalu yang ketiga, memperhatikan kebijakan dan regulasi. Seorang marketer juga perlu memperhatikan serta memenuhi regulasi yang berkaitan dengan produk atau layanan yang ditargetkan pada pasar muslim, seperti persyaratan halal, label makanan, dan lain-lain. Lalu kemudian personalisasi pesan pemasaran. Seorang marketer juga perlu menyesuaikan pesan pemasaran dan produknya dengan nilai dan preferensi yang relevan dengan konsumen muslim di Prancis. Kemudian menerapkan pemasaran digital. Seorang marketer juga perlu memanfaatkan platform media sosial dan situs web yang populer di kalangan konsumen muslim Prancis untuk mencapai target pasarnya. Lalu yang terakhir adalah menghormati nilai-nilai sekularisme yang diterapkan negara tersebut. Seorang marketer juga sebaiknya memperhatikan pesan pemasarannya agar tetap menghormati nilai-nilai yang diterapkan di negara Prancis, serta menghindari tindakan atau pesan yang dapat dianggap merugikan atau melanggar prinsip-prinsip sekuler. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk mempertahankan target pasar muslim di Perancis, kita harus mengambil sejumlah langkah strategis yang mencerminkan pemahaman dan penghormatan terhadap kebutuhan dan nilai-nilai pelanggan muslim. Berikut beberapa cara dan strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada produk dan layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Pastikan produk atau layanan kita memenuhi standar halal dan sesuai syariah. Menawarkan produk yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan muslim, seperti makanan halal, pakaian yang sesuai dengan aturan berpakaian muslim, dan banyak lagi. Yang kedua, ada teliti kebutuhan pelanggan. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan muslim di Perancis, berinteraksi dengan komunitas muslim setempat untuk mendapatkan wawasan langsung. Yang ketiga, ada komunikasi sensitif. Pastikan komunikasi kita, baik periklanan maupun branding, peka terhadap nilai-nilai dan budaya Islam. Gunakan bahasa dan gambar yang sesuai dan menghormati norma budaya dan agama Islam. Yang keempat, ada kemitraan komunitas, menjalin hubungan dengan organisasi dan komunitas muslim di Perancis, mendukung acara dan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas muslim. Yang kelima, ada diversifikasi produk, yaitu menawarkan produk yang berbagai macam, termasuk produk yang cocok untuk pemasaran dan perayaan keagamaan umat muslim. Kemudian yang keenam, berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja ini yaitu mempertimbangkan untuk memiliki tenaga kerja yang mencerminkan keragaman budaya, termasuk tenaga kerja muslim. Maka dari itu, pastikan lingkungan kerja kita ramah terhadap manusia. Yang ketujuh, elektronik niaga dan jejaring sosial. Memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau dan memasarkan produk kita kepada pelanggan muslim dengan menyediakan konten informatif dan inspiratif terkait kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang kedelapan, ada sertifikasi halal. Jika memungkinkan mendapatkan sertifikasi halal untuk produk kita, hal ini akan memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk kita memenuhi standar halal. Yang kesembilan, beradaptasi dengan perubahan dan merespons. Terus memantau tren dan meningkatkan kebutuhan serta preferensi pelanggan muslim di Prancis, menanggapi komentar pelanggan dengan cepat dan terbuka. Dan yang terakhir, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Memastikan bisnis kita mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah agama. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan strategi ini, kita dapat mempertahankan target pasar muslim kita
di Prancis dan membangun hubungan yang kuat dengan komunitas muslim setempat. Maka penting untuk selalu menghormati keragaman budaya dan agama yang ada dan berinvestasi dalam pemahaman mendalam terhadap pelanggan kita. Untuk melanjutkan potensi pasar di negara seperti Prancis, kita perlu melakukan analisis mendalam yang melibatkan berbagai aspek. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada analisis ekonomi, di mana periksa dulu kondisi ekonomi Prancis, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga tingkat pengangguran. Selanjutnya memahami juga stabilitas makroekonomi untuk mendapatkan gambaran daya beli masyarakat. Yang selanjutnya itu ada demografi dan juga segmentasi pasar, di mana penelitian demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis, identifikasi segmen pasar potensial untuk produk atau layanan kita. Selanjutnya yang ketiga itu ada tren konsumen. Jadi harus mengamati dulu tren konsumen terkini di Prancis, perubahan preferensi konsumen, gaya hidup, dan kebiasaan berbelanja dapat menandakan adanya peluang pasar baru. Selanjutnya yang keempat itu ada analisis pesaing. Jadi cari dulu tentang pesaing kita di sektor atau pasar kita di Prancis. Cari tahu strategi, kekuatan, dan juga kelemahan mereka. Identifikasi kesenjangan atau kekurangan yang dapat diisi oleh produk atau layanan kita. Yang kelima selanjutnya ada undang-undang. Jadi di sini itu kita harus memahami peraturan bisnis dan hukum komersial yang ada di Prancis. Peraturan ini dapat mempengaruhi cara kita beroperasi dan juga mengakses pasar. Yang selanjutnya itu yang keenam ada infrastruktur dan distribusi. Jadi kita itu harus meninjau dulu infrastruktur dan logistik dan distribusi di Prancis. Jadi kita harus memastikan kita dapat menyampaikan produk atau layanan kita kepada pelanggan itu secara efektif. Yang ketujuh itu kita ada teknologi dan inovasi, di mana kita harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dan juga tingkat inovasi di Prancis itu sendiri. Serta munculnya teknologi baru dapat menciptakan peluang baru atau mempengaruhi cara produk atau jasa kita itu untuk dipasarkan. Selanjutnya kedelapan itu ada analisis SWOT. Jadi di sini kita harus menilai dulu kekuatan, kelemahan, dan juga peluang dan ancaman internal perusahaan kita itu. Jadi di pasar Prancis ini dapat membantu kita untuk merancang strategi yang lebih efektif. Yang kesembilan selanjutnya itu ada budaya dan bahasa. Kita harus memahami juga budaya dan bahasa lokal, penguasaan bahasa Prancis yang baik, dan pemahaman menyeluruh tentang norma budaya dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan kita. Selanjutnya yang ke-10 itu ada CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, di mana kita harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan. Prancis memiliki populasi yang sensitif terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga upaya CSR dapat meningkatkan citra merek kita sendiri. Ke-11 selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, jadi kita itu harus mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi operasi bisnis kita di Prancis itu sendiri. Hal ini mencakup risiko seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya yang ke-12 itu ada analisis biaya dan manfaat. Kita harus menghitung biaya masuk pasar dan perkiraan potensi keuntungan. Ini melibatkan analisis investasi awal, biaya operasional, dan perkiraan pendapatan kita itu sendiri. Ya, jadi melakukan analisis pasar yang komprehensif akan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif di Prancis atau negara manapun. Dari analisa-analisa yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sebagai pemasar yang ingin memasuki pasar muslim Prancis, beberapa tindakan utama yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama ada riset pasar dan demografi.
Nah, dengan melakukan riset pasar mendalam untuk memahami demografi pasar muslim Prancis, termasuk ukuran, pertumbuhan, dan preferensi konsumen. Nah, pemahaman yang baik tentang kebiasaan dan perilaku konsumen muslim sangatlah penting. Kemudian yang kedua ada analisis pesaing. Nah, menganalisis pesaing yang ada di pasar muslim Prancis dengan mengevaluasi strategi pemasaran pesaing, kita dapat memberikan informasi berharga untuk mengembangkan strategi yang kita buat sendiri. Kemudian ada mematuhi peraturan. Nah, dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan terkait produk atau layanan untuk pasar muslim seperti persyaratan halal, menghormati hukum dan norma budaya sangatlah penting. Nah, yang keempat ada personalisasi pesan pemasaran, di mana kita dapat menyesuaikan pesan pemasaran dan produk dengan nilai dan preferensi konsumen muslim yang relevan di Prancis. Personalisasi ini akan meningkatkan daya tarik dari produk yang kita buat. Kemudian yang kelima ada pemasaran digital. Nah, dengan memanfaatkan platform media sosial dan situs web yang populer di kalangan konsumen muslim di Prancis, pemasaran digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai target pasar. Yang keenam ada hormati nilai-nilai sekuler. Nah, memastikan pesanan pemasaran dan produk menghormati nilai-nilai sekuler yang diterapkan di Prancis. Penting untuk menghindari pesan atau tindakan yang dapat dianggap merugikan atau melanggar prinsip sekuler. Yang ketujuh ada kemitraan lokal dan ketertiban masyarakat. Nah, menjalin kemitraan dengan bisnis lokal dan komunitas muslim, kemudian kita berpartisipasi dalam acara dan kegiatan komunitas dapat membantu membangun hubungan yang kuat. Nah, kemudian yang kedelapan ada diversifikasi produk dan sertifikasi halal, di mana kita menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan umat muslim, termasuk produk bersertifikat halal. Diversifikasi dapat menjangkau segmen pasar yang berbeda. Nah, yang kesembilan ada menanggapi perubahan dan umpan balik. Nah, secara rutin memantau tren dan perkembangan kebutuhan dan preferensi konsumen muslim di Prancis. Nah, dengan menanggapi umpan balik tersebut, pelanggan dapat membantu meningkatkan produk atau layanan. Yang ke-10 ada CSR dan keberlanjutan. Nah, fokus pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Dengan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan citra merek. Kemudian yang ke-11 ada manajemen resiko. Nah, mengidentifikasi dan mengelola potensi resiko yang dapat mematuhi aktivitas komersial di Prancis. Nah, pemahaman yang baik tentang lingkungan resiko itu sangat penting. Kemudian yang terakhir ada analisis biaya dan manfaat. Nah, dengan melakukan analisis biaya masuk pasar dan memperkirakan potensi keuntungan, nah, keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang potensi, pendorong biaya, dan juga pendapatan. Nah, dengan menggabungkan langkah-langkah yang tadi, pemasar itu dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk menembus dan mempertahankan kehadiran di pasar muslim Prancis. Penting juga gitu untuk selalu beradaptasi dengan dinamika pasar dan menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai lokal dan memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.